Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sama saya Dinsa Fitri di sini yang akan menerangkan mengenai membuat konten jadi penulis dan pembicara yang baik. Jadi kalau kalian mau menjadi seorang copywriting, seorang copywriter atau menulis copywriting, kalian harus belajar membuat konten. Nah, konten yang baik adalah konten yang orisinal dan ini memang sejalan dengan visi misi Google yang memang akan memilih konten-konten orisinal menjadi yang terdepan atau yang teratas dalam mesin pencari ya atau pengunjung sebuah situs. Dan kalau kita sering menjiplak karya orang lain, Google pun juga akan menghukum konten-konten yang diproduksi dengan cara mengcopy paste ya karya orang lain. Nah, kita umumnya menganggap konten itu adalah teks, tapi sebetulnya konten itu bukan selalu teks. Konten itu juga bisa berupa gambar, video, infografis, siaran pers, buku elektronik atau e-book, newsletter, blog, vlog, panduan, laporan resmi, ulasan, daftar, bahkan penelitian itu juga sebuah konten. Dan sekarang yang lagi happeningnya adalah podcast. Nah, dalam membuat konten, kita harus mulai dengan konten utama. Jadi kita harus memikirkan mengenai konten utama kita, mana halaman, misalkan kalau kita membuat website ya, yang akan menjadi navigasi utama situs, karena itu akan jadi fokus dalam mempublikasikan konten kalian. Dan kalau kita ingin lebih banyak ide ya, banyak masukan, baca juga konten yang ada di situs kita sendiri dan juga pesaing kita yang paling terdekat. Itu harus kalian lakukan. Nah, dalam membuat konten, kita harus fokus menciptakan headline yang kuat gitu. Jadi headline itu kan yang di atas ya, yang di atas sekali saat orang baca habis judul tuh headline. Nah, supaya orang tertarik dengan konten-konten kita, jadi headline kita itu harus mengajak ya, dari awal itu udah kuat udah mengajak. Nah, biasanya orang untuk mencari sebuah konten itu kan mereka ngetik dulu nih di mesin pencari. Nah, saat orang mengetik di mesin pencari, mereka mau dengan segera si mesin pencari itu akan menyediakan jawaban yang cepat yang mereka inginkan. Nah, jadi kita dalam membuat konten itu juga harus bisa menjadi kalau misalkan orang mengetik konten kita itu adalah yang bisa orang menemukannya dengan mudah dan cepat. Gitu. Jadi yang bisa pembaca atau target audiens kita bisa menemukan kita dengan cepat saat dicari di mesin pencari. Nah, dalam konten kita ini juga harus mengedepankan namanya akurasi ya. Kita kalau menulis konten itu harus atau membuat konten ya harus akurat. Informasi yang dilaporkan atau yang diberikan harus akurat. Dan untuk membuat traffic, jadi kita kalau bisa memberikan banyak tautan ya di dalam konten kita. Jadi saat orang ngeklik ya, jadi akan terhubung dengan konten-konten lain yang ada dalam konten kita yang lain. Nah, ini juga akan membantu mesin pencari mengetahui isi dari konten kita dan bagaimana dia mengkategorikan konten kita ini masuk kategori yang mana. Nah, konten kita selanjutnya harus bisa menciptakan engaging content. Jadi, konten yang bisa membuat pembaca itu bertanya-tanya ya, atau dari headline ada udah mengesankan, orang udah suka gitu ya. Terus kalau bisa kontennya pendek aja, tapi meruncing. Jadi meruncing itu adalah singkat dan langsung pada inti dari informasi. Dan yang pasti harus selalu diupdate kontennya agar mudah ditemukan, mudah dibagi, mudah dibaca, dan selalu diingat. Itu resep ya, rahasia dari copywriting. Nah, dalam membuat judul juga harus menarik, tapi jangan terlalu clickbait juga, karena kan orang juga ya tadi tidak boleh menipu, harus jujur dan buat pembuka konten yang atraktif
sebuah karya yang merupakan sebuah solusi, menyediakan informasi yang akurat dan original. Karena yang original itu akan ditaruh di atas oleh mesin pencari. Nah, kalau kita membuat konten, walaupun tidak selalu isinya teks, tapi memang teks itu yang biasanya menjadi konsep dari sebuah konten ya. Jadi, di sini kita belajar menjadi seorang penulis juga, makanya dibilangnya, copywriting, penulisnya dibilang copywriter. Jadi kita harus berpartisipasi secara aktif dalam komunitas menulis supaya terasah ya, kemampuan-kemampuan kita dalam berbahasa, berkosakata, dan bahasa jurnalistik juga perlu kita pahami ya, walaupun tidak terlalu mendalami. Dan putuskan, jadi penulisan yang mau kita tekuni dari sekian banyak tulisan itu, yang menjadi kita konten copywriting itu mau apa. Lalu menulis juga bisa membangun portofolio kita, dan kadang-kadang kita juga sisihkan waktu juga untuk menjadi penulis lepas, tapi kita harus putuskan kita ini lebih suka di mana, di bidang fiksi, non-fiksi, atau keduanya. Dan jangan lupa kita harus mendisiplinkan diri kita dalam menulis. Gitu. Nah, setelah kita bisa menulis, biasanya kan kita juga harus mempresentasikan dong apa tulisan kita itu. Jadi kita juga belajar jadi pembicara yang lebih baik. Gitu. Jadi biasanya kan seorang penulis tuh kalau udah terkenal ya, karyanya viral tuh pasti banyak diundang kemana-mana untuk bicara apa sih yang kita tulis itu. Jadi kita belajar menjadi pembicara yang baik. Caranya adalah dengan mengamati para presenter yang tampil baik, dan kita juga harus berlatih menyampaikan sebuah cerita, mengenali audiens, dan bicara secara natural dan meyakinkan. Jadi batuk deh nih. Ya, pokoknya intinya banyak berlatih ya. Nah, kalau ada yang tidak paham bisa kalian tulis di kolom komentar. Sekian presentasi saya.